hari ini. Kalau kita masih hidup, itu semua karena anugerah Tuhan. Setelah berapa lama kita mendengar kabar yang mencekam tentang penyakit dan kematian. Gelombang demi gelombang mencekam menggetarkan sukma. Penyakit merajalela memisahkan manusia dengan sesama. Anak dan orang tua, tetangga bahkan datang ke gereja dengan penuh curiga. Hari ini kalau kita masih hidup itu semua Tuhan punya rencana. Kalau kita masih bisa bernafas dengan leluasa, pasti ada rencana dari sorga. Kita hidup untuk apa? Kita hidup untuk siapa? Ketika kita renungkan kalau segala daya sepertinya sirna, ditelan kabar berita yang malang melintang di seluruh jagat raya. Cerita sembang membahana di alur cerita. Hidup. Di dalam Dia kita hidup. Kita bergerak dan kita ada. Dalam Dia, saya akan terus berkarya. Adalah baik kalau saya hidup dan bisa terus mengisinya dengan penuh makna. Saya tidak akan melewatkan satu hari pun tanpa bersyukur di hadapan Pencipta. Apa rencana Tuhan untuk saya di fajar yang merekah? Tangan ini harus diulurkan untuk siapa? Hati ditunjukkan untuk melayani siapa? Daya, upaya, karya, tenaga, usaha akan aku lakukan segera. Karena kita tidak tahu hari ini hidup, besok ada apa. Selama masih ada udara di dada, selama kaki bisa melangkah, hidup ini untuk Dia. Dan mati adalah kembali pada Bapa. Saya tidak diperbudak oleh putus asa. Saya tidak tunduk pada nistapa. Saya tidak menyerah pada berita malapetaka. Karena saya ada di dalam kuasa kebangkitannya. Saya terproteksi oleh darahnya. Saya sembuh oleh bilurnya. Saya adalah anaknya. Saya adalah muridnya. Saya adalah kekasihnya. Saya adalah bagian dari gerejanya. Alive to do good. Alive to connect with God. Alive to make disciples. It is good to be alive. I am blessed. I am redeemed. I am alive to bless others. I am grateful to be alive. Welcome. Shalom, 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 selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau datang di hadirat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu sepanjang satu minggu ini. Kami percaya Kau berjalan bersama-sama dengan kami. Dan pagi hari ini kami membawa pujian syukur kami. Kami mau datang di hadirat-Mu dengan sukacita, dengan hati yang bergembira Tuhan. Karena Kau Tuhan yang layak untuk disembah. Jemaat Tuhan,
datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan membawa pujian, dengan hati yang bersuka cita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati rasakan dan nikmati kasih-Nya, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa? Akan bersorak-sorai. Haleluya. Akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Yang percaya Allah itu baik, boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya, katakan bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah
kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau hiasi hari-hari kami dengan segala kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kemurahan-Mu, buat segala anugerah-Mu yang boleh menyertai kami Tuhan. Kami bersyukur untuk itu Yesus. Haleluya Tuhan. Aku ada saat ini semua karena kasih Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua
Engkau terlalu baik Tuhan. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami, dalam permasalahan kami, dalam perjuangan kami, dalam sukacita kami. Engkau selalu baik Tuhan, teramat baik Tuhan. Bahkan kami tidak bisa menghitung berkat-Mu satu persatu Bapa. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan kasih-Mu. Kami kagum akan segala kebesaran-Mu terhadap setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ada karena kemurahan-Mu. Kami boleh melayani Engkau karena anugerah-Mu Tuhan. Karena perkenanan-Mu semata Tuhan. Bukan karena kekuatan dan kegagahan kami, tapi semua atas seizin-Mu Bapa. Karena kami percaya dalam setiap langkah kami, Engkau yang bertanggung jawab atas kehidupan kami Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami kagum kepadamu Tuhan. Kami kagum kepadamu Yesus. Karena kebesaran anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Katakan, kami hidup karena Engkau Tuhan. Ku hidup bahkan dalam segala kelimpahan Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagi. Katakan dengan bangga, besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau melimpahkannya buat kami Yesus. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu. Kau telah limpahkan buat kami Tuhan. Melimpah kasih-Mu.
sembahmu buat Yesus. Tuhan yang selalu ada buat engkau dan saya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Bahkan Dia beri kelimpahan dan sukacita masa depan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku kagum padamu Tuhan. Kami kagum kepadamu atas segala karya terbesar yang Kau berikan kepada setiap kami. Ini pujian kami. Ini segala hormat kami pagi hari ini untuk Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah Melimpah Tuhan. melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Senantiasa besar anugerah-Mu Tuhan. Hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Allah. Allah kami yang maha dahsyat, yang maha baik, yang maha luar biasa. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Kami bangga menjadi kepunyaan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tidak mau berhenti Tuhan. Kami senantiasa memuji dan sembah Engkau seumur hidup kami. Selama-lamanya Tuhan. Selama-lamanya Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu. Oh, kuduslah Engkau Tuhan. Kudus Engkau. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji Tuhan. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Engkau Tuhan. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Haleluya Yesus. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kudus, 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 kudus. Hosana, hosana, hosana bagi-Mu. Hosana, hosana. Kudus,
namamu Tuhan. Kudus kasih-Mu, kasih-Mu yang memberikan kelegaan, kasih-Mu, damai sejahtera-Mu, biarlah melingkupi kami anak-anak-Mu. Kami rindu, kami haus, haus akan kasih setia-Mu. Mari Roh Kudus lawat kami anak-anak-Mu. Lawat, oh rala ya masika la ya masik. Lawat kami ya Roh Kudus, oh rala ya masik. Sakata parala bataya marala bataya batara ya masik. Kudus, kudus, kudus. Karena kepada siapa lagi kami rindu dan amat bergantung kecuali kepada Engkau. Karena dunia tidak bisa diharapkan. Orang tua kami, sahabat kami, mereka juga seperti kami, manusia yang terbatas. Tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Bapa buat kami anak-anak, kekasih buat kami yang rindu akan kasih sayang-Mu, penghibur, pengajar, penasehat ajaib bagi kami. Allah perkasa yang memberi perlindungan. Kami rindu, rindu, rindu. Biar hati kami dijamah oleh hadirat-Mu. Karena di minggu yang kudus ini, pada minggu yang ketiga tahun yang baru, kami semakin rindu kepada Engkau, semakin bergantung kepada Engkau, semakin haus kepada Engkau dan kasih-Mu. Silakan Tuhan Kau berkata-kata kepada kami siap untuk diberi pengajaran oleh Engkau dari firman-Mu yang tertulis di dalam kitab suci pemberian-Mu. Kami mau taruh hormat pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan. Hanya Roh Kudus yang mengajari kami akan kebenaran yang berasal daripada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Kasih senyum kiri kanan saudara, inilah saudara-saudara kita. Shalom, shalom, selamat pagi. Ya, inilah saudara-saudara kita. Saudara, karunia yang besar kita boleh melangkah sampai pada tanggal 15 Januari bulan pertama 2023. Kalau tahun lalu, 2 tahun lalu sudah sangat luar biasa kejadian-kejadian yang harus kita lalui. Tuhan belum selesai beracara dengan Bapak Ibu saudara-saudara dan saya. Dan ketika kita beracara bersama dengan Tuhan pasti ada banyak hal yang luar biasa. Ada banyak ketegangan tetapi juga ada banyak penyertaan. Ada banyak sekali bahaya. Tetapi juga dari situ Tuhan memberikan di sela-sela bahaya itu pengajaran-pengajaran dan didikannya. Nah saudara, selain kita bersekutu di hari Minggu tanggal 15 ini, kita juga punya agenda. Sekarang tanggal 15, nanti tanggal 20 hari Jumat di tempat ini, di ruangan ini ada Pekan Doa Sedunia. Pekan Doa Sedunia ini bukan hanya acaranya AFJF gereja ini saja, tetapi acaranya anak-anak Tuhan Seporodadi dan di kota-kota yang lain. Ada seminggu bergantian tempatnya di gereja-gereja, terus kita kena giliran besok hari Jumat tanggal 20 hari Jumat pukul 6 sore di sini. Nah, saudara-saudara yang jadi tuan rumah ya, pasti ada rekan-rekan kita dari Gereja Kristen Jawa, GKJ, ada dari GKI, dari Katolik, yang tidak semuanya sama, tapi tolong kita bisa jadi tuan rumah yang datang duluan menyambut saudara-saudara besok hari Jumat. Jangan sampai malu tamunya datang, mana tuan rumahnya kok cuma 1-2 orang ya. Saudara-saudara, tanggal 20 catat di agenda kita ada hari
pekan doa sedunia di tempat ini Jumat tanggal 20 jam 6 sore ya. Nah, inilah acara kita di hadapan Tuhan, di mana kita dipanggil bukan hanya untuk berdoa buat keluarga, mendampingi mereka, tetapi juga dipanggil untuk porodadi, dipanggil untuk negara kita, tapi kita juga dipanggil berdiri untuk bersyafaat buat keadaan dunia, karena umat terpilih itu menempati posisi yang VIP, very important person, orang-orang yang diistimewakan oleh Tuhan, tidak dilirik oleh dunia, tetapi di hadapan Allah kita istimewa, spesial. Amin saudara, saudara-saudara, ini spesial. Saudara, satu tema yang kemudian diberikan kepada kita, lalu saya tularkan kepada saudara-saudara, yaitu tema awas lato-lato. Ya, awas apa saudara? Ini diambil dari Mazmur pasal 75 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Nanti lain kali warna merahnya dihilangkan biar enggak sakit di mata. Ya, tapi lain kali, tapi sudah sedang jalan ibadahnya, jangan diubah-ubah, biar aja. Mazmur 75 ayat 5 sampai dengan 8. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Ayat 6, jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Ayat 8 bersama-sama, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Yang percaya berkata amin. Saudara, ternyata kitab suci itu sangat kaya, bukan hanya mengajari kita hal-hal surga, malaikat, Roh Kudus, rohani, ngeroh terus, tidak, tetapi juga ada didikan etika mengenai manajemen harta materi, tetapi juga ada etika pengajaran mengenai sosialisasi bergaul dengan sesama, tetapi juga mengandung psikologi, mengajari kita tentang kesehatan, bukan hanya kesehatan makanan-makanan, mana yang bahaya untuk kita jadi pendek umurnya dan mana yang aman, tetapi juga kesehatan mental. Di sini mental hygiene, jadi kesehatan mental diajarkan kepada kita dan ditunjukkan di situ mengenai apa saudara? Suatu keadaan rawan. Ada banyak yang membuat orang ada dalam bahaya mentalnya, tergerogoti lalu tidak sehat. Dan satu di antaranya, tidak mungkin semuanya saudara, yaitu yang tertulis di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8, yang mana intinya itu adalah soal ayat yang di tengah, yaitu saudara, itu mulai dari ayat 5 sampai dengan 6. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual. Ada bahasa Jawa yang bisa dipakai menerjemahkan membual. Bahasa Jawanya adalah umuk, umuk, umuk. Bahasa Indonesianya membual. Firman Tuhan mengajarkan kita semua sehat mental. Satu di antara sehat mental tandanya adalah menghindari membual atau umuk, saudara. Ya, cerita yang gede-gede, tapi sebenarnya yang benar cuma 60% lah, yang 40% itu karena ditambah-tambahi. Kenapa? Untuk kebanggaan, untuk meninggikan diri sehingga kelihatan gagah, kelihatan punya kelebihan, sehingga bukan hanya kejujuran yang diceritakan, tetapi membual itu menambah-nambahi sehingga kemudian sebagian adalah bohong. Kenapa orang seperti itu, saudara? Dan dikatakan di situ awas, dan kepada orang fasik itu artinya tidak bertuhan, tidak bergaul dengan Tuhan, namanya fasik, saudara. Awas di situ, fasik itu cenderung untuk membual. Satu di antara ekspresinya, manifestasi dari fasik tidak bertuhan, satu di antaranya dari sekian banyak manifestasi adalah umuk, membual.
Dikatakan kepada orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Meninggikan tanduk itu gambaran dari meninggikan diri. Jadi supaya kelihatan gagah, hebat. Maka kemudian diri ini ditinggikan. Itu gambarannya adalah meninggikan tanduk. Ayat ke-6, jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, karena firman Tuhan mengajarkan rendah hati. Ya. Nah, tadi malam ada acara di sini untuk beberapa saudara, ya, ada acara bermainnya juga. Itu ingat aba-abanya. Kalau rendah hati, kemudian harus dijawab dengan yes, yes, yes. Tetapi ingat, komando itu harus didengarkan, rendah diri, no, no, no. Ya, kalau rendah diri tidak baik, yang benar rendah hati. Tuhan Yesus sendiri juga pernah berkata, barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tetapi siapa merendah, dia akan ditinggikan. Saudara, salah satu dari wujud kefasikan adalah mengangkat tinggi-tinggi tanduk. Dan manifestasi dari meninggikan tanduk itu, sombong, adalah membual sebagian dari kebohongan. Nah, saya jadi ingat waktu masih kecil, namanya masih kecil, mental masih labil, kepengen gagah-gagahan, sehingga seringkali juga atau sekali waktu juga membual. Mungkin saudara-saudara juga melihat, ya, membohongi temannya biar jangan kemudian dilecehkan, tapi kelihatan bergengsi, lalu cerita yang gede-gede dan seterusnya. Dan itu berlanjut ke remaja, tapi untungnya tidak selalu, lalu Tuhan didik. Begitu kemudian masih remaja-remaja awal itu, ya usia-usia SMP, pergantian dari SD ke SMP, mulai lihat perempuan cantik, lalu membayangkan besok kalau sudah dewasa saya punya istri yang begini, ya. Tapi kemudian bayangannya terlalu tinggi, sehingga diceritakan ke orang lain, kepada temannya, ya temannya ngerti bahwa itu membual, ya sudah, ya ditertawakan saudara, karena bayangannya terlalu tinggi. Besok kalau saya punya istri, wah tipenya adalah seorang yang luar biasa, punya kuda berderap-derap, terus sininya ada pedangnya, orangnya tangkas. Itu bayangan saya waktu remaja, besok kalau gede punya istri kayak gitu, ya mesti dapat katanya. Ada teman saya melongo begitu, ya, tapi juga ada yang mentertawakan. Tapi karena namanya masih labil, ya masih remaja awal, masa puber saudara, jadi bayangannya itu sebagian fantasi, sebagian tidak. Ya kalau Tuhan tegur pasti misalnya muncul dalam bentuk satu sosok yang kelihatan gitu, pasti kamu itu kebanyakan baca komik, ya, karena bayangannya punya kuda, naik kuda, sini ada pedangnya, itulah istriku. Nah, sekarang gimana istrinya? Saya, ya seperti itu. Iya, kudanya ada, tapi pedangnya tidak ada, saudara. Ya, begitu saya ketemu, lalu dia cerita, dan oh ya dibesarkan oleh kakeknya, dan di rumah memang ada tiga ekor kuda, yang 2 itu dewasa, yang 1 masih kecil, saudara. Peliharaannya, tapi pedangnya ndak ada. Jadi Tuhan penuhi sebagian, yang sebagian punya pedang itu cuma umuk dan membual kepada teman-temannya. Saudara, itu karena masa masih belum matang, tetapi kalau terlanjur jadi dewasa masih suka membual, ceritanya yang gede-gede, bohong karena kesombongan, meninggikan tanduk, lalu kelainan jiwa, mental hygiene terganggu, tidak sehat mental. Nah, manakala mental hygiene-nya itu terganggu, saudara, maka namanya adalah neurotic trends. Jadi kalau saudara cari di artikel-artikel, saya mengucap syukur diberi kesempatan kuliah 6 tahun juga dari jurusan yang menyangkut itu, saudara. Dan satu di antaranya diajari tentang awas lo ini, gangguan, salah satu gangguan pada kepribadian yaitu kecenderungan neurotic trends. Neurotic trends itu ini real self, ini ideal self.
Real self itu adalah diriku yang sesungguhnya. Jadi punya potret diri. Who am I? Saya ini siapa menurut diriku nyata. Real self, diriku yang nyata. Terus ada yang namanya ideal self, diri yang ideal, yaitu yang diimpi-impikan, yang dirindukan. Saya mestinya begini, saya mestinya jadi orang seperti ini. Kalau orang sehat, ideal self dengan real self itu nempel. Ya. Jadi diri ini yang diidealkan itu tidak jauh dari dirinya yang nyata. Tetapi kalau mental hygiene-nya terganggu, meninggikan tanduk, suka membual atau umuk. Akibatnya apa saudara? Ini senjang, real self-nya menjauh, menjauh ke sini. Real self-nya di sini, ini idealnya lalu menjauh. Sehingga hidup di dalam keadaan semu atau kepalsuan, membayangkan dirinya seperti orang lain. Padahal kita diajarkan supaya to be yourself, jadilah diri sendiri. Bukan kemudian meniru orang lain yang sebenarnya bukan panggilan kita. Kita punya panggilan sendiri-sendiri dari Tuhan dan bukan menjiplak orang lain, saudara. Ya, ini penting mengenai bagaimana seseorang menjadi dirinya sendiri di dalam kerendahan hati. Perhatikan ayat yang ke-6. Ya. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, ayat ke-6. Yuk. Ayat ke-6. Nah, itu. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher. Kalau kesehatan mental itu terganggu, membualnya bukan 1-2 kali tapi di mana-mana. Istri saya pernah pesan kartu nama. Tolong ya dibuatkan kartu nama. Ada nama saya, nama suaminya dicantumkan di situ. Warnanya ini, modelnya gini, ukurannya begini. Baik. Lalu mau dibuatkan, orang itu ada di rumah. Terus dia cerita, wah punya karyawan-karyawan banyak. Dia punya percetakan. Ya. Terus dibawa. Ya cuma dia kan saja saudara. Dan kartu itu sungguh-sungguh jadi. Lalu jadi 1 dus sehingga kalau ada undangan pengantin atau apa tinggal menulisi itu kartu kami dipasang. Tapi yang aneh orang ini ngakunya punya karyawan banyak, punya percetakan. Nah kemudian istri bersama dengan beberapa orang yang lain yang punya keperluan ke tempat orang itu. Jangankan karyawan banyak, 1 pun tidak ada karyawan, mesin cetaknya juga tidak ada. Dia tidak punya percetakan, tetapi ini dipesankan ke toko yang bisa mencetak, tetapi membual. Ya. Dan ternyata bukan cuma 1-2 kali, tetapi dalam banyak hal orang ini membual mengenai percetakan, saudara. Nah ini namanya adalah mengangkat tinggi-tinggi tanduk. Bukan menyebabkan terhormat tetapi justru terpermalukan. Dan kepada tingkat tertentu perhatikan saudara kalau itu sudah ketagihan menjadi kompulsif. Nah ini memang menyangkut psikologi ya saudara. Saudara tadi mengenal ada neurotic trends, ada ideal self, ada real self. Ada yang namanya mental hygiene, semua perlu sehat mental. Tapi kalau kebanyakan membual lalu ketagihan menjadi kompulsif, jadi terdorong untuk terus adiktif ketagihan membual, maka untuk mempertahankan suatu kebohongan menciptakan kebohongan baru. Kenapa diciptakan kebohongan baru? Untuk memperkuat kebohongan yang terdahulu. Lalu kebohongan ini kalau mau ditentang, didebat orang lain saudara, maka diciptakanlah kebohongan yang berikut. Dan itu kemudian menimbulkan benturan. Namanya di dalam Alkitab bersitegang leher. Bahasa Jawanya eyel-eyelan. Ya. Jadi kalau kebanyakan membual atau umuk saudara, dan itu mau dipertahankan kebohongan itu, maka kecenderungannya muncul 1 sakit mental yang berikutnya, yaitu suka bertegang leher. Karena apa? Mempertahankan kebohongan. Bermacam-macam cara. Kalau galak-galak tidak berhasil pakai air mata.
Siapa yang keluar air matanya tidak selalu di pengadilan ya. Saya tidak bahas yang keluar air matanya di pengadilan, tetapi saudara di dalam pergaulan sehari-hari bersih tegang leher. Nah, saya mengamati permainan anak-anak itu yang bunyinya cetek. Caranya main diangkat itu permainan saya persis waktu SD tahun 66, tahun 67 ya, persis seperti itu saudara. Tangan diangkat. Begitu diangkat lalu apa? Bawahnya dibenturkan cetek. Cara kerja dari si jahat untuk membuat supaya mental orang sakit, satu diantaranya adalah meninggikan diri, meninggikan tanduk, mekanismenya adalah membual. Kalau membual itu tidak berhasil, ada yang menentang, ada yang mendebat, maka kemudian bersih tegang leher. Lihat pasangannya, lihat satu paket, membual dengan bersih tegang leher. Bersih tegang leher itu ngeyel saudara. Tapi kalau anak-anak Tuhan tidak suka begini, membualnya ya jauh, bersih tegangnya leher juga tidak. Kalau ditanya ya hanya memberi keterangan 1-2 kali, kalau tidak dipercaya ya sudah, tidak apa-apa. Tidak suka untuk berdebat, bersih tegang leher. Jadi ini adalah satu paket. Membual lalu bersih tegang leher, seperti permainan lato-lato ya, tangan diangkat, kemudian terjadi benturan tek. Kurang tinggi tidak selesai, diejek sama temannya, masa di bawah terus tek, diangkat tinggi, cetek ya, benturannya bukan hanya di bawah tapi juga ke atas. Begitu pula pergaulan seorang yang tidak sehat secara mental. Dari suka berbohong, cerita yang aneh-aneh supaya dirinya bergengsi, orang tidak percaya, kemudian timbul yang namanya bahasa Jawa bentik pasulayan. Ada pertentangan dengan orang, lalu suka membantah, suka yang disebut sebagai bantah membantah, maka kemudian sampai kepada yang lebih tinggi lagi, benturannya lebih besar lagi dan dirinya mau dilambungkan. Halaman yang berikutnya saudara, ayat yang ke-6 itu, jangan mengangkat tandukmu, gambar berikut, jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher. Huruf J-nya hilang. Jangan berbicara dengan bertegang leher, mempertahankan kebohongan saudara. Sehingga kemudian benturan sama orang lain bukan hanya di tahap awal ceteknya, tetapi juga cetek di atas. Seperti apa? Lato-lato ya. Maka kalau lihat permainan itu lihat apa? Waspada, jaga kesehatan mental, berjalan apa adanya. Tuhan meninggikan pada waktunya, bukan kita yang mendongkrak diri kita sendiri untuk menjadi begitu bergengsi, kepingin terkenal ya, kepingin populer, sehingga kemudian apa? Superstar, bukan lagi Tuhan Yesus tapi superstar adalah ini. Itu sudah membelok, bukan mencari apa yang Tuhan suka, tetapi apa yang aku suka dan apa yang orang-orang suka padaku. Saudara, kasihan ya artis-artis yang dari Korea Selatan, negara yang katanya kalau makmur semuanya serba ada, kecukupan makan, kecukupan nutrisi, apa-apa ada, lalu rakyatnya sejahtera. Tetapi beberapa orang yang usianya 21, 22 cari tali, menjerat lehernya, gantung diri, artis kaya, sangat kaya, populer, sangat populer, tapi begitu dibully, lalu ada beberapa orang tidak suka nyanyiannya, kurang ininya, lalu kecewa sekali. Karena apa? Yang terpenting bagi dia adalah pengakuan, diakui orang banyak, itulah yang jadi Tuhan. Begitu diakui orang-orang memuja dia, maka tanduknya meninggi, tidak ada Tuhan bagi dia, kasihan, tidak ada yang membimbing. Padahal di sana gereja-gereja banyak sekali saudara. Lalu bunuh diri, ada yang terjun, ada yang minum racun, ada yang menggantung diri. Masih muda-muda. Karena apa? Benturan. Mengapa benturan terjadi?
karena dia mempertahankan aku mau jadi superstar. Hal yang terpenting adalah diakui, digemari, terkenal, populer. Sehingga ketika ada hal tertentu yang mana orang tidak cocok, dia mempertahankan dengan adu argumentasi. Cetek, cetek, cetek. Cetek, 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 di bawah masih bisa dipertahankan, di manage. Ada yang namanya minum obat penenang, istirahat, tamasya. Tapi cetek-ceteknya makin tinggi, di atas, bukan di bawah tangan. Artinya sudah di luar kendali tangan. Seperti latu-latu lalu tergoda bunuh diri. Ngeri bukan, saudara? Firman Tuhan mengajarkan mental hygiene, kesehatan mental. Hindarkan, dan kita minta ditolong oleh Roh Kudus jauh dari yang namanya neurotic trends. Ya, memang kali ini nyerempet-nyerempet sedikit mengenai kesehatan mental. Peninggian lewat ambisi, emosi, aku harus terkenal, aku harus mencapai satu tingkat di mana aku jadi superstar, diakui banyak orang. Maka kecenderungannya adalah kemudian apa saudara? Tuhan yang harusnya ditinggikan, dia yang merendah, tidak ada dalam agenda itu. Ketika orang kemudian kecewa kepada dia, dia juga kecewa. Pintu bunuh diri dibukakan oleh iblis. Tetapi barang siapa meninggikan Tuhan, dia merendah. Saudara, ada sukacita, ada damai sejahtera. Tidak disukai orang, tidak apa-apa. Pokoknya aku menyenangkan Tuhan dan aku bisa dikenan oleh Tuhan. Itu agendanya. Beda bukan? Beda. Ya, tidak ada agenda merendahkan diri. Tidak terkenal, tidak apa-apa. Tuhan bisa memberi berkat melalui banyak pintu karena Dia Allah atas segala langit dan bumi. Bukan dengan tandukku dan bukan dengan benturan bawah, benturan atas. Tidak, ya, tetapi dengan cara Tuhan yang tidak pernah kita bayangkan. Apapun profesi saudara-saudara, amin saudara. Itulah ya beda sekali cara dunia dengan cara Allah. Peninggian lewat ambisi, emosi itu cara dunia mengangkat ke konflik ke tingkat tinggi. Ceklek, 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 lalu cetek, cetek, cetek di atas, lalu gilirannya memukul tangan, cetuk ya. Saya dulu mainan gitu lalu lama-lama ini merah dan bengkak. Ke konflik tingkat tinggi disusul dengan bantingan-bantingan susulan secara lebih fatal. Tetapi kalau kita berjalan di jalan Tuhan, didikannya apa? Merendahkan diri. Allah yang ditinggikan, berkata engkau besar, aku kecil, seperti Yohanes Pembaptis. Biarlah engkau yang besar, aku yang kecil, seperti Yohanes Pembaptis. Tidak mencari popularitas supaya dirinya ditinggi-tinggikan, tidak, tetapi Allah yang ditinggikan dan diri ini bersimpuh di kaki Tuhan, saudara. Ya, maka kemudian Tuhan mengalirkan yang namanya damai sejahtera, kasih, ada penghiburan, saudara. Itu mengalir, rahasianya di situ, aksesnya di situ, bukan melalui jalan kita sendiri. Terus yang berikut Amsal 20 ayat yang ketiga. Dibaca bersama-sama bersuara 1, 2, 3. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Deng ya. Bukan hanya cetek, 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 lalu cetek, 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 tetapi bleng. Marah. Saya tidak sebut nama, di satu kota orang sengketa, lalu masuk ke pengadilan. Bukan pengadilan pidana tetapi perdata, saudara. Begitu wow, sudah merah mengemukakan argumentasinya di atas kursi itu, terus beberapa kalimat lalu roboh. Ya itu di gedung pengadilan itu. Si om itu roboh. Saat itu apa? Sudah selesai. Karena apa? Bodoh. Saya ingin seluruh ruangan ini, seluruh jemaat ini orang bijak, orang pintar, bukan orang bodoh. Satu di antara ciri orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Maka saya doakan pintar semua, bijak semua, tidak ada apa yang meledak amarahnya. Tetapi ada satu ex-house, maaf yang namanya apa, kamar kecil, saudara. Yang sehat ada apa, propeller itu loh, seperti itu ya, sehingga yang
tidak sedap dari dalam kamar kecil, disedot oleh itu terus keluar ex-house. Saudara, ex-house yang tidak sehat adalah marah-marah, meledak, itu tidak sehat. Tetapi ada satu ex-house yang sehat, semua disampaikan ke hadapan Tuhan. Tuhan, saya juga punya salah, tapi saya tidak mau menjadi orang bodoh. Semua dikemukakan di hadapan Tuhan. Tempat curhat, bukan di media sosial saudara marah-marah. Bukan di media sosial saudara itu kemudian meledak-ledak. Ex-host bodoh namanya, ya. Jangan saudara menjadi orang bodoh, tetapi sampaikan di kaki Tuhan. Yesus, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi tahan. Kenapa tidak mau meninggikan tanduk? Siapa meninggikan tanduk? Orang bodoh, karena rela untuk berbenturan dan meledak-ledak. Kasih penjelasan 1-2 kali. Kalau tidak dipercaya ya sudah, Tuhan yang tahu. Gitu aja saudara. Simple bukan? Simple ya. Kasih 2-3 kali penjelasan. Sudah berapa kali hamba Tuhan, ya biasa hamba Tuhan menjadi korban pergunjingan yang aneh-aneh, baik di Solo sampai ke sini, orang itu gini. Ya sudah, Tuhan yang tahu benar atau enggak. Nantikan waktu yang membuktikan, ya. Tapi kalau orang enggak cek dulu lalu di ruangan lain di mana bunyinya Tuhan beri roh pertobatan untuk itu, ya gini ya, lah enggak ngerti kejadiannya, saudara. Ya kelihatannya rohani tetapi ngawur, hanya dari dengar. Dulu saya enggak pakai itu yang kendaraan hitam tuh, tapi pakai kijang hijau. Satu kali adik saya menikah, terus Mas jileh ngusungi piring katanya. Ya sudah dipinjam, terus kendaraan dia dipinjamkan ke saya berupa Toyota Corolla sedan. Di starter sukar, kalau jeglong bunyi gelodak. Saya bawa ke Purwodadi. Kok bawa kayak gini ke Purwodadi? Ya bawa Corolla putih, jeglok ya, di starter sukar. Kijang saya dibawa adik, ngangkuti piring apa-apa karena waktu habis nikah dia itu. Oh lah kok beredar ya kabar sampai kemana-mana di Solo. Wah ini tuh kijangnya hamba Tuhan kok diparkir di sana. Jangan-jangan ada mbok anyaran ya, tambah istri ini mesti. Terus sampai kemana-mana. Ya saya tertawa aja, kasih penjelasan, istri kasih penjelasan. Enggak, itu dipinjam adik, bukan mbok anyaran punya istri baru. Hamba Tuhan istrinya ya cuma satu. Tapi kabar kan sudah beredar gara-gara kijang saya itu yang hijau, saudara. Ya enggak perlu saya yang namanya seperti lato-lato, cetek ngeyel. Oh, cetek ngeyel lalu benturannya ke atas. Itulah lato-lato. Kalau cetek ke atas tidak cukup, jadinya apa? Jadi orang bodoh meledak. Ingat apa? Mental hygiene. Katakan bersama-sama, mental hygiene. Ya. Ada real self, ada ideal self. Yang sehat ini nempel. Jangan senjang, saudara. Jauhi perbantahan. Lukas pasal 14 ayat 8. Kalau seseorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, ini etika saudara, janganlah duduk di tempat kehormatan, tahu-tahu datang lalu ingin sebagai seorang terkemuka langsung di tempat yang terhormat, ya. Jangan duduk di tempat kehormatan sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Di luar dugaan tamu ini ternyata mengundang gubernur. Itu tempatnya, terus kita yang disuruh pindah malu, ya. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Waspadai apa? Apa ini tadi? Tanduk. Kalau tanduknya tinggi, ingat karikatur apa itu? Muka merah, ngeri pakai ini namanya apa? Karikatur iblis. Orang yang bahkan ini minta dipotong sampai ada film untuk menyindir dan mengandung didikan, minta dipotong Tuhan, jangan meninggikan tanduk. Maka kalau diundang
biar nanti orang yang menyuruh saya ke depan, kalau enggak apa-apa, paling enggak baris keberapa di belakangnya. Merendahkan apa? Di diri, tidak meninggikan tanduk. Beda sama pesanan yang memang saklek streng, ya pesanan nomornya memang sekian, lah itu lain ya, misalnya apa bioskop atau apa, ya memang duduknya di situ, saudara. Ini beda, perbedaannya di situ, saudara. Ya, rendah hati. Ayat terakhir, Mazmur 75 ayat 7 sampai 8. Mazmur pasal 75 ayat 7 sampai 8. Dibaca bersama-sama bersama dengan saya, 1, 2, 3. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu, ditinggikannya yang lain. Yang percaya berkata, amin. Semua baik, semua baik. Oh, semua baik Tuhan. Syukur. Semua baik dari Engkau. Bukan dari kami sendiri kami meninggikan diri, tetapi Engkaulah yang meninggikan. Syukur atas didikan-Mu. Hosana Engkau yang ditinggikan, kami yang merendah. Engkau yang jadi superstar dalam hidup kami, tapi kami bersembunyi di balik salib-Mu. Bersembunyi di balik salib-Mu, Engkau yang kelihatan. Kami yang merendah dan ditutup. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Oh, semua baik, Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. semua baik, Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. semua baik, Semua baik, semua baik. Segala yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Roh Kudus. Kami bukan hanya mendengar firman, tetapi Engkau meteraikan di dalam hati kami. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami tidak mudah terpancing dengan orang-orang yang mencari gara-gara, baik itu di jalan, dimanapun, yang cari masalah dan suka akan kekerasan. Tetapi Engkau memberi hikmat, karena Roh-Mu adalah roh damai sejahtera. Roh-Mu adalah roh hikmat. Kami tidak suka akan benturan-benturan di dalam ukuran yang tidak Engkau kendaki. Tetapi ketika Engkau mendidik kami, Engkau punya benturan kudus tersendiri. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa rendah hati di hadapan-Mu dan di hadapan sesama. Bukan kami yang ditinggikan, tetapi nama-Mu yang ditinggikan, dimuliakan. Dan kami bersembunyi di balik salib-Mu, hanya Engkau yang dimuliakan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Izinkan kami mengucap syukur di dalam bentuk persembahan,
kuduskan, sucikan, sehingga menjadi sukacita bagi Engkau dan boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja ini dalam nama Tuhan Yesus. Semua baik, semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kami mengangkat kedua belah tangan kami. Bapa, lihatlah jemaat-jemaat ini. Mereka kepunyaan-Mu. Jamah semuanya Tuhan, jamah semuanya. Dicurahkanlah kebaikan. Roh yang penuh damai sejahtera, roh kasih, roh penghiburan. Dicurahkan dari surga, dari tangan Allah Bapa, dari tangan yang berlubang paku Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan damai sejahtera oleh Roh Kudus pada hari ini sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Sampai bertemu besok hari Jumat jam 6 sore. Kuasa Tuhan lebih besar menyertai